Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Risa Nursyifa dari Pangkalan MTSN 2 Ciamis, gugus depan 17030. Di sini saya akan membuat video penugasan literasi, yaitu membaca buku novel dan membaca buku pengembangan diri untuk penilaian terakhir Pramuka Garuda Kuarsiap Ciamis tahun 2024. Buku novel yang saya baca berjudul Keluarga Cemara, karya Aswendo Atmowiloto, penerbit PT Gramedia. Novel Keluarga Cemara bercerita tentang sebuah keluarga sederhana yang memilih hidup dengan hanya berkemodalan kejujuran. Abah sebagai kepala keluarga bekerja sebagai penarik beca dan buruh apa saja. Ibu yang bernama Erma bekerja sebagai pembuat opak. Si sulung saat ini kelas 6 SD dan adiknya bernama Agil baru masuk TK. Ais anak pertama yang selalu membantu orang tuanya untuk menjajahkan opak. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berjualan keliling dibandingkan belajar. Saat berjualan, Ais melihat semua komedi putar. Ia sangat ingin menaikinya seperti anak-anak lainnya. Namun, dia saja sibuk menjajahkan opak. Seorang ibu muda mendekati dan menawarkan kepada Ais untuk naik ke komedi putar menemani anaknya. Ais menerima dengan senang hati. Setelah bermain komedi putar, ibu tersebut memberi uang kepada Ais. Dia sangat senang dan pulang ke rumah untuk mengajak adiknya. Agil menaiki komedi putar. Ketika sampai di komedi putar, Ais mengecek uang yang dia terima. Sayangnya uangnya hilang saat dia berlari. Agil menangis karena tidak jadi naik komedi putar. Ais sangat peduli dengan adik-adiknya, baik Cemara ataupun Agil. Cemara yang sering disebut Ara baru masuk kelas 0. Di hari pertamanya dia ingin diantar Abah dan Emak ke sekolah seperti anak lainnya. Emak dan Abah sibuk bekerja, hanya Ais yang mengantarkannya. Ara merasa takut dan malu, namun Abah memberi pesan kepadanya untuk memiliki kepercayaan diri. Nama guru Ara di sekolah adalah Ibu Maria. Hari ini Ibu Maria mengajak anak-anak untuk berdoa dan makan bersama. Anak-anak lain membawa roti, telur, kue, wafer, sedangkan Ara tidak membawa apa-apa. Ibu Maria menawarkan kue ke Ara, namun Ara menolak. Ia takut Abah tidak suka jika ia menerima makanan dari orang lain. Akhirnya Ais memberi 2 opak dari jualannya. Saat bertukar kado di sekolah, Ara hanya bisa membungkus opak, sedangkan teman-temannya memiliki kado yang jauh lebih baik. Ara sangat minder dengan teman-temannya di sekolah, namun Abah selalu memberi pengertian kepada Ara sehingga Ara semangat lagi. Agil sering bertengkar dengan Ara. Emak sering marah melihat mereka berdua bertengkar. Walaupun begitu, Ara tetap menyayangi adiknya. Ais mengajak Agil untuk menjemput Ara di sekolah. Di sekolah, Ara akan diadakan lomba. Ara dipilih Bu Maria untuk lomba nyanyi. Agil langsung unjuk diri bahwa dia bisa bernyanyi. Bu Maria kagum dengan penampilan Agil. Ara sangat semangat menceritakan kepada Abah bahwa Agil bisa bernyanyi. Saat lomba dimulai, Ara menampilkan lagu yang berbeda dari lagu yang sudah ditentukan Bu Maria. Semua juri tersenyum melihat tingkah Ara. Namun hal yang paling dipusingkan Abah adalah Agil yang menangis, ingin ikut tampil. Akhirnya Abah meminta tolong kepada penjaga sekolah untuk membuka pintu lagi, agar Agil bisa tampil di panggung. Agil sangat senang dan berhenti menangis. Abah selalu mengajarkan anak-anaknya untuk selalu berdiri tegak dan mempertahankan harga diri. Walaupun keadaan miskin, selain itu Abah menerapkan kejujuran kepada keluarganya, seperti melapor ke polisi jika menemukan benda atau uang di jalanan. Emak sebagai istri selalu mengikuti dan menghormati keputusan Abah. Terkadang ada rasa lelah dan ingin kembali ke masa di mana memiliki waktu yang banyak bagi keluarga dan ekonomi yang baik. Tetapi di dalam buku ini kita akan menemukan rasa syukur, keharmonisan, dan kebahagiaan keluarga Cemara yang tidak bisa dibandingkan dengan hal itu. Buku ini mengajarkan bahwa keluarga adalah pondasi terkecil dari suatu masyarakat, tempat nilai-nilai kebaikan disampaikan pertama kali. Harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga, puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Kelebihan buku ini adalah cerita yang begitu menyentuh dan memiliki banyak makna di kehidupan di setiap sisinya.
Namun, dalam buku ini ditemukan banyak penggunaan bahasa daerah yang mengajak pembaca untuk hafal arti dari bahasa daerah tersebut. Dari keseluruhan, buku Keluarga Cemara layak dibaca oleh semua kalangan. Dan buku pengembangan diri yang saya baca adalah buku yang berjudul How to Manage Conflict. Buku ini membahas tentang bertemunya banyak orang dengan berbagai kepentingan mengakibatkan konflik menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam perusahaan. Konflik sebenarnya positif dan bisa menjadi kesempatan untuk maju, asal ditangani sejak dini dengan cara yang tepat. Kiat menangani konflik mengungkapkan tentang 1. Mitos konflik dan cara mengatasinya. 2. Kiat efektif untuk mengatasi konflik. 3. Mengidentifikasi dan mengatasi 3 tahap konflik. 4. Menghindari kesalahan jika terjadi konflik. 5. Berbagai pilihan gaya dalam mengatasi konflik. 6. Cara dan waktu yang tepat untuk melakukan intervensi. Buku ini dilengkapi dengan studi kasus dan contoh umum konflik bisnis. Kalian akan dibekali dengan keterampilan menangani konflik dan menyiapkan rencana penanganan konflik. Konflik harus dihadapi, bukan dihindari. Sekian tugas literasi yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.